Baik, ini ada 4 poin yang menurut Duta harus diperhatikan saat mengatasi kredit yang macet. Mungkin Anda bisa jelaskan dulu. Nomor 1 apa nih, Duta? Cek status di Bank Indonesia. Oke, biasanya ini kepentingan saat kita mau mengajukan kredit lagi. Misalnya biasanya kita mau mencoba KPR, tapi ternyata kartu kredit kita bermasalah. Nah ini harus diperhatikan dulu, cek ke Bank Indonesia, ini bisa dilakukan apakah kalau memang ada masalah proses KPR-nya, status kolektibilitas kita di BI, apa sebetulnya masalahnya. Ini bisa ditanyakan langsung ke Bank Indonesia. Oke, lalu nomor 2, skenario melunasi utang. Oke, utang ini sebenarnya yang macet kredit bisa ada 2 Mas Bima, yaitu yang memiliki agunan dan yang tidak memiliki agunan. Yang memiliki agunan contohnya tadi KPR, mobil, kendaraan, kemudian yang tanpa agunan misalnya kartu kredit, KTA. Nah, ini berbeda secara hukum. Gitu. Jadi kedudukannya berbeda. Otomatis yang memiliki agunan tentu kita punya konsekuensi hukum terhadap agunannya terutama. Sementara untuk kartu kredit dan kredit tanpa agunan sebenarnya tidak ada hukum yang bisa menjerat kita sampai kita diperkarakan. Nah, sehingga akhirnya ke poin yang ketiga, kalau masalah kita adalah masalah kartu kredit atau kredit tanpa agunan, kita selalu bisa melakukan negosiasi dengan penerbit kartu kredit atau bank yang menerbitkan KTA. Itu selalu bisa. Oke, sebelum kita masuk ke nomor 4, saya ingatkan lagi ke pemirsa, bagi Anda yang mau bertanya soal bagaimana mengatasi kredit yang macet, ada Duta Aryani, Anda bisa telepon kami ke nomor 021-5366-0500 dan ke nomor 021-5366-1222. Baik, Duta tadi Anda jelaskan bahwa kita bisa bernegosiasi dengan bank untuk meringankan pembayaran. Betul. Seberapa bisa lebih ringan? Banyak sekali tahapannya. Bisa satu, restrukturisasi. Misalnya jangka waktu diperpanjang. Ya, tapi jumlahnya tetap? Jumlahnya kita bisa nego lagi. Yang kedua, misalnya dengan penghapusan beban bunga. Kadang-kadang kalau misalnya tergantung nih Mas, kita sudah call berapa atau sudah berapa lama kita menunggak. Semakin lama kita menunggak sebenarnya makin mudah bernegosiasi. Artinya mungkin bahkan dari pokok bisa didiskon juga oleh penerbit. Oh, itu mungkin? Itu sangat mungkin. Gitu. Dan itu sangat merupakan hak kita sebagai konsumen kredit untuk bisa melakukan itu kepada penerbit. Lalu kalau seperti hutang yang tanpa ada agunan, ketika kita tidak bisa membayar, kan kalau ada agunan kan ada barang yang untuk disita. Kalau tanpa agunan apa yang bisa disita? Nah itu dia, tidak ada yang bisa disita sebetulnya. Tetapi mungkin yang menjadi keresahan masyarakat ketika memiliki utang semacam ini, dia dikejar-kejar oleh debt collector, ya kan, kemudian diancam-ancam. Nah selama ini terjadi mungkin kita malah harus keep rekor atau rekam jejak apa yang dilakukan oleh debt collector gitu. Karena pernah ada kasus juga kan sampai heboh gitu. Nah, ini yang harus kita rekam. Kita selalu bisa meminta bantuan secara hukum tentu gitu, dan tetap dasar utamanya adalah negosiasi gitu. Apakah debt collector ini yang Anda sebut sebagai pihak ketiga dalam konten ini? Tidak. Jadi berbeda fungsinya. Kalau mungkin debt collector itu adalah justru orang yang membantu pihak kredit untuk menagih kita, kan kita dikejar-kejar dan lain-lain. Tapi yang dimaksud di poin keempat ini adalah pihak ketiga yang mungkin menawarkan bantuan kepada kita, mungkin melalui SMS yang sekarang lagi marak gitu ya. Anda bosan membayar minimum payment misalnya, atau Anda terbelit hutang, kami akan bantu dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan. Ada penelpon dari daerah timur, ada Pak Haris dari Merauke. Selamat siang Pak Haris, silakan pertanyaannya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Baru. Ya. Ini saya mau tanya, kan ada kredit ini dari sudah 2 tahun di macet. Bukan macet, istilahnya saya masih bayar bunga separuh. Kan istilahnya 950 juta, saya masih bayar 5 juta 1 bulan. Jadi saya selalu pernah saya ngajukan di Bank BNI, di bank permohonan keringanan bunga. Ternyata sampai sekarang juga tidak ada, cuma hanya dikasih keringanan tunggakan saja. Tidak ada keringanan untuk bunga, hanya ada keringanan tunggakan. Baik. Baik. Jadi begitu kalau tunggakannya banyak, saya ditagih lagi. Baik. Baik, kami dapat pesannya Pak Haris, terima kasih. Bagaimana Dita? Kalau kemudian ditagih lagi, itu tentu pihak bank memang berhak melakukan itu ya. Tapi mungkin yang bisa Bapak lakukan adalah bernegosiasi dengan bank kembali secara baik-baik untuk kemudian menghilangkan beban bunga tadi. Seharusnya itu bisa dilakukan, apalagi kalau jangka waktunya sudah cukup lama menunggaknya. Kalau misalnya itu juga tidak bisa dilakukan, baru kita ke
minta bantuan secara hukum, entah itu pengacara dan lembaga bantuan hukum, tapi harus deal di awal bahwa apa yang dibantu. Nanti keluar output hasilnya seperti apa? Apakah nanti Anda mungkin diberikan status bangkrut atau pailit misalnya gitu, ataukah diperpanjang pembayarannya dalam jangka waktu sanggup Anda. Cuma yang perlu diperhatikan mungkin secara hukum kemudian akan menjadi ada konsekuensinya. Konsekuensi apa kalau misalnya kita dinyatakan pailit misalnya? Kalau misalnya kita dinyatakan pailit, otomatis secara fasilitas kredit menjadi akan lebih sulit ya gitu. Jadi track record kita ke belakang yang menjadi ininya. Jadi kalau mau ke depannya mau mengajukan kredit lagi akan sulit. Tentu akan sulit. Jadi pilihan terbaik adalah menegosiasikan ke bank langsung. Dan biasanya sih memang bisa pulih ya awal status kita di Bank Indonesia, tapi itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa pulih kembali. Baik, dan tentunya sebelum kita masuk ke kredit yang macet, kita mesti mencegah kredit yang macet ya, supaya jangan sampai macet dan direncanakan dengan baik. Betul, money manajemennya harus jalan. Baik, terima kasih Dwi Taryani dari